Berikutnya, kalau kita lihat ya, likuiditas sistem keuangan nasional tetap terjaga dalam kondisi ample. Ini betul-betul ample betulan, ample-nya di sistem bukan di tempat lain. Jadi kalau kita lihat di sini suku bunga Indonesia turun dari 4,599 ke 4,04. JIBOR 7 day juga turun dari 5,17 ke 4,86. Jadi memang uang yang kita gelontorkan sudah bisa menurunkan tingkat suku bunga pasar antar bank. Kita cermin dari Indonesia dan JIBOR tenor 7 hari. Artinya bunga pinjaman juga akan turun nanti pelan-pelan. Jadi impact dari kebijakan kita real. Next. Kita lihat sekarang perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro 2025. Secara umum, realisasi indikator ekonomi makro hingga September 2025 berada dalam lintasan yang sejalan dengan asumsi APBN. Dengan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tercatat 5,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,03% dan sejalan dengan target APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang resilient serta investasi, terutama di sektor konstruksi dan hilirisasi industri yang tetap menjadi motor utama. Inflasi umum terkendali di 2,65% sampai dengan September, sedikit lebih tinggi dari target 2,5%, namun masih dalam rentang sasaran. Inflasi volatile food memang mengalami lonjakan sementara, namun tetap dapat direspon melalui penguatan intervensi harga dan stabilisasi administered prices. Ya, barang-barang yang dikontrol pemerintah harganya. Nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil di 16.534 rupiah per dolar, masih jalan dengan asumsi APBN sebesar 16.000 dolar rupiah per dolar. Penguatan dolar global dan tensi geopolitik menjadi tantangan, namun dukungan fundamental domestik tetap kuat. Saya sih yakin nanti triwulan keempat, begitu mereka tahu memang ekonomi ada perbaikan arah pertumbuhannya ke yang lebih bagus, pasti modal-modal asing akan masuk ke sini lagi dan rupiah akan cenderung lebih kuat dari yang sekarang. Yield SBN 10 tahun kini berada pada level 6,09%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang sebesar 7%. Kalau gini, salah asumsinya ya. Masa miss-nya 1%. Ya kita untung, tapi dia berarti kerjanya jelek tuh. Dia melakukan prediksinya salah. Tapi untuk kita bagus, jadi biaya kita lebih murah. Dari sisi eksternal, harga minyak mentah Indonesia per akhir September 2025 tercatat di 66,81 dolar per barrel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 82 dolar per barrel. Ini memberikan ruang fiskal terhadap beban subsidi energi. Ini salah lagi prediksinya jadinya. Bagus, tapi kita untung. Cuman gaji lu tetap dipotong. Nggak boleh ngomong gitu. Sementara itu, lifting minyak dan gas masih di bawah target APBN, masing-masing mencapai 580.000 barrel per hari untuk minyak dan 974.000 barrel oil equivalent per day untuk gas. Namun demikian, upaya peningkatan investasi dan teknologi produksi terus dilakukan untuk mengejar target jangka menengah. Next. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan,
khususnya di sektor migas dan tambang. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, terkontraksi sebesar 2,9% year on year, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun dan bea cukai sebesar Rp221,3 triliun. Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6% dari pagu. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur. Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh besar 2,78% PDB. Keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp18 triliun, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.